Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rupot. Gimana kabarnya? Udah lama ya aku nggak menemani kalian di handphonenya. Nih udah set baru ya, ruangan kita udah baru nih. Cuman agak ada yang kurang gitu. Apa ya? Coba komen dong di bawah. Kak tambahin ini dong, Kak tambahin ini dong. Biar nanti kita tambahin nih, biar nggak sepi-sepi amat nih ya. Ini kayak sepi banget, kayak kurang apa gitu kan. Oke, jadi malam ini aku akan membawakan sebuah bisa dibilang sejarah ya. Entah sejarah sih atau misteri. Jadi sekarang kita akan, enggak kita, aku akan membahas tentang Presiden Indonesia. Siapa yang nggak tahu Presiden pertama Indonesia? Nggak mungkin nggak pada tahu. Pasti udah pada tahu. Siapa? Ya, benar. Insinyur Soekarno. Kalau misalkan kita ngomongin tentang Presiden Soekarno nih ya, pasti di dalam benak kita nih, pikiran kita tuh, dia itu seorang pimpinan yang punya wibawa yang wah nggak bisa diomongin lagi dah wibawanya dah ya. Terus karismatik, terus berani, terus dia itu mempunyai peran dalam perjuangan kemerdekaan. Bener gak? Pasti bener dong, nggak mungkin nggak bener. Pasti banyak banget nih yang mengidolakan sosok Bung Karno ini. Makanya nggak heran nih kalau sampai saat ini, sampai detik ini, sampai tahun 2023 ini masih banyak berkembang nih tentang berbagai mitos terhadap sosok Bung Karno ini. Dan nggak sedikit nih guys, warga Indonesia, masyarakat Indonesia ini percaya kalau sosok Bung Karno ini masih hidup. Nah loh, yang kita tahu kan Bung Karno udah almarhum ya, tapi masih ada tuh yang percaya kalau Bung Karno itu masih hidup. Nah buat kalian nih para sahabat rumput, percaya gak? Apakah sosok Soekarno ini masih hidup atau sudah meninggal dunia? Nah ternyata masih ada nih mitos-mitos terkait tentang sosok Soekarno. Apa aja? Pasti kalian pada, apa sih? Emang ada? Apalagi? Masih banyak ternyata guys. Jadi buat kalian para sahabat-sahabat rumput tetap stay tune di episode malam ini ya. Karena aku akan membahas tentang yaitu misteri keberadaan Soekarno, misteri apa aja sih mitos-mitos yang berkembang sampai saat ini. Nah, buat kalian yang penasaran tetap stay tune di episode malam ini. Dan daripada kita banyak omong lagi, daripada kita kelamaan ngebahasnya, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi sebelum masuk ke intinya, aku bakal ngebahas tentang latar belakang Presiden Soekarno dulu ya. Jadi, Presiden Soekarno atau yang biasa dikenal Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dari seorang pasangan bernama Raden Swekami Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah dasar berdarah Jawa dan ibunya adalah putri dari keluarga bangsawan Bali. Soekarno ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Pada saat itu masa kecilnya Soekarno tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya Soekarno ini memasuki sekolah guys. Sekolah dasar di RST Inslet School di Mojokerto pada tahun 1911. Soekarno langsunglah tuh pindah ke Europis Lake School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Soekarno ini melanjutkan pendidikannya di HBS atau Hoger Burger School. Bagaimana tuh sebutannya? Harger Burger School lah itulah. Itu ada posisinya di Surabaya. Maaf ya, saya tidak bisa bahasa Inggris nih, nggak pintar.
Saat itu Soekarno tinggal bersama Cokro Aminoto, sang pemimpin organisasi pergerakan Syarikat Islam. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan teknik sipil di THS, bahasa Inggris lagi nih. Namanya Technische Hochschule pada tahun 1921 dan mendapatkan gelar insinyur sipil pada tahun 1927. Nah, itu dia sedikit tentang latar belakang Bung Karno ya guys. Jadi kalau misalkan kita bahas dari lahirnya, terus gimana dia bisa jadi presiden, terus dia turun jadi presiden, itu bisa panjang banget. Gak mungkin malam ini dan gak mungkin satu episode. Sekarang kita akan masuk nih ke pembahasan, yaitu tentang mitos-mitos yang dipercaya tentang Bung Karno. Yang pertama ada tentang kematian Bung Karno. Wafatnya Bung Karno sendiri masih menyisakan pertanyaan nih bagi banyak orang, terlebih istri kelimanya Soekarno. Siapa? Ya, Ratna Sari Dewi Soekarno. Pernah nih dia menyatakan bahwa kematiannya Presiden Soekarno ini gak wajar guys. Ratna merasa bahwa kematian Soekarno merupakan bagian dari konspirasi agar pemilu tahun 1971 bisa terlaksana. Ini karena dikala itu tengah terjadi nih dualisme tentang kepemimpinan antar Soekarno dan Soeharto. Oleh sebab itu rezim militer sengaja nih mengisolasi Soekarno di Wisma Yaso agar ia mengalami gangguan mental. Pemerintah Orde Baru sendiri juga nggak pernah membenarkan maupun menyanggah pernyataan tersebut. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk mitos yang kedua, yaitu tentang tongkat komando Soekarno. Mitos tentang kesaktian tongkat Bung Karno ini emang udah nggak heran lah di kalangan masyarakat guys. Banyak yang mempercayai kalau tongkat komandonya milik Bung Karno ini yang membantunya dalam memimpin Indonesia. Dan ada juga nih guys yang bilang kalau berkat tongkatnya itu Bung Karno ini berhasil selamat dari beberapa kali percobaan pembunuhan. Nah, dalam sejarahnya itu Soekarno ini pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan. Salah satunya percobaan pembunuhan pada tanggal 14 Mei 1962. Jadi nih guys, saat itu sang penembak bernama Sanusi yang merupakan suruhan pimpinan Negara Islam Indonesia atau NII mendapatkan tugas untuk menembak Presiden Soekarno. Dalam jarak 5 meter saat sedang ingin menembak nih guys, Sanusi tiba-tiba ini melihat bayangan Soekarno itu bergeser. Terus berpindah-pindah. Terus Sanusi juga katanya melihat sosok Soekarno itu ada 5 orang. 5 Presiden Soekarno dalam satu tempat. Nah, hal inilah nih yang ngebuat tembakan Sanusi ini meleset. Dan misi ini berakhir dengan kegagalan dan Sanusi pun ditangkap. Kisah ini termuat dalam antibiografi Mangil yang berjudul Kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945 hingga tahun 1967. Konon ada kekuatan gaib guys di tongkat tersebut karena berisi keris pustaka yang sangat sakti. Nah, tongkat yang terbuat dari kayu pucang kalak ini nih dianggap memiliki khasiat kanuragan. Jika ditaruh di atas air nih guys, maka bayangan kayunya itu akan menyerupai ular nih yang sedang berenang katanya. Nah terus tongkat itu tuh juga dianggap sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya yang mengancam dan juga sanggup meluluhkan hati para lawannya. Gak hanya itu, tongkat itu juga dapat menimbulkan rasa iba dan juga menambahkan kewibawaan. Ya, yang kita lihat ya,
Presiden Soekarno kan sangat berwibawa kalau misalkan dia bawa tongkatnya itu. Kan dia kalau kemana-mana kan bawa tongkatnya itu kan ya. Itu percaya nggak percaya ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga tentang mitos harta karun Soekarno. Nah, buat para sahabat rumput, pernah denger gak tentang harta karun Soekarno? Kalau aku sih pernah denger ya, tapi aku nggak tahu itu posisi harta karunnya di mana, terus apakah udah ditemuin kayak gitu. Nah, jadi konon Presiden Soekarno ini mewariskan harta warisan yang sangat banyak. Tapi guys, baik dari keluarga, orang terpercaya, orang terdekatnya Soekarno itu belum pernah ada yang dapat menjelaskan di mana letak harta karun Soekarno. Misteri tentang harta karun Soekarno ini adalah harta karun perang guys, yang didapat dari dana gaib. Nah, ada yang mengatakan harta karun Soekarno ini berasal dari kerajaan Mataram Islam Hamengkubuwono ke-10. Sebelum Indonesia menyatu, Soekarno sempat nih menyatukan harta revolusioner. Tapi naasnya harta tersebut moksa guys. Yang nggak tahu moksa tuh hilang. Hilang ditelan bumi, hilang nggak tahu kemana. Udah gitu aja hilang, kayak ting, hilang gitu aja. Nah, harta karun Soekarno ini nih, mitosnya katanya dijaga oleh banyak makhluk gaib dan hanya bisa dibuka oleh pemegang amanatnya. Tapi sampai saat ini katanya hanya beberapa orang yang mampu mendeteksi keberadaan harta karun Soekarno ini. Karena kekuatan gaibnya nih guys, dari alam lain itu, konon membuat harta karun Soekarno ini sulit sekali dilacak sama siapapun. Nah, mitosnya nih guys, harta Soekarno ini nih berisikan ada emas batangan yang jumlahnya sampai berton-ton. Terus ada samurai roll, terus ada meja giok, terus ada pusaka merah delima dan uang Brazil yang jumlahnya beribu-ribu peti. Dan katanya itu bisa membayar lunas semua hutang-hutang yang ada di Indonesia. Nah, katanya guys, semua harta karun Soekarno ini konon digunakan untuk dana revolusi perang melawan Belanda dan Jepang pada saat itu. Nah, banyak orang nih yang kepincut nih guys. Ya gue juga pasti kepincut kalau tahu segitu. Enggak bohong. Nah, banyak orang yang kepincut untuk memecahkan misteri tentang harta karun Soekarno ini. Nah, bahkan nih guys, pada tahun 2002 ada seorang pejabat nih yang tergiur dengan harta karun Soekarno. Hingga ia rela membongkar situs prasasti batu tulis di Bogor. Nah, untungnya nih guys, aksi pejabat Menteri Agama tersebut dihentikan oleh warga karena dianggap merusak nilai situs bersejarah yang tidak ternilai harganya. Sementara itu ada seorang pakar spiritual nih guys, bernama Kusdadi. Ia mediator asal Pasar Kliwon. Ia pernah mengungkapkan bahwa keberadaan gudang penyimpanan harta karunnya Soekarno ini berada di tempat yang gaib. Gak sembarangan orang dapat masuk ke dalam gudang penyimpanan tersebut. Dan tempat itu berada sangat rahasia dan dijaga ribuan makhluk gaib. Nah, sejauh ini lokasi misteri harta Soekarno ini berada di 5 tempat nih guys katanya. Salah satunya ada di Pulau Jawa, 4 lagi rahasia. Nah, menurut penuturan Kusdadi, saat ini lokasi yang sudah terdeteksi berada di kaki Gunung Merbabu dan lereng Gunung Merapi, tepatnya di sebelah barat wilayah Jawa Tengah. Dan katanya guys, harta Soekarno ini bukan berasal dari kepemilikan pribadi, melainkan titipan para raja Nusantara untuk kemerdekaan Indonesia.
Oke, itu dia 4 ya. 4 apa 3 tuh? 4 mitos-mitos tentang Soekarno, tentang presiden pertama kita, Dr. Insinyur Soekarno. Nah, buat para sahabat rumput nih, percaya nggak sih tentang mitos-mitos yang tadi aku udah bahas? Tentang tongkatnya, tentang wafatnya Soekarno, tentang harta karunnya. Kalau misalkan kalian percaya, boleh komen di bawah. Kalau nggak percaya juga, nggak apa-apa, boleh komen di bawah juga. Karena ya, gimana ya, tergantung pemikiran kita sih. Apakah benar Soekarno masih hidup? Kalau aku ya udah meninggal sih. Karena yang kita tahu sejarahnya ya makamnya ada. Terus pas wafatnya juga ada beritanya. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan tiba-tiba bangun lagi kan. Serem juga. Kalau misalkan aku percayanya tentang tongkat Soekarno. Karena ya tadi yang udah aku bahas kan tentang tongkat Soekarno membuat pemiliknya itu menjadi berwibawa. Terus seakan-akan semua orang yang berhadapan dengan Soekarno itu tuh akan merasa kayak minder, terus iba, terus takut. Ya gitulah guys. Kalau aku sih percayanya lebih ke tongkat ya. Harta karun kita nggak tahu ya harta karunnya ada di mana, masih sebuah mitos. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang mitos-mitos Bung Karno. Sekarang kita balik lagi ke rumput. Ayo dong guys, bantu rumput untuk terus naik. Dan kita juga masih ada giveaway-nya nih. Giveaway kita belum dikirim-kirim nih karena yang komen kok dikit banget ya. Kita cuma butuh kalian untuk komen di 5 video yang udah kalian tonton. Apa iya susah? Gampang guys. Nonton 5 video terus kalian komen aja. Aku mau dong kak, aku mau gitu doang. Ini nggak kaleng-kaleng dong giveaway-nya, mau ditunjukin nggak boleh. Oke, pokoknya aku cuma minta buat kalian tetap support rumput dengan cara like, comment, subscribe, terus jangan lupa di-share ke teman-temannya biar ya teman kalian juga kenal rumput channel itu apa sih, host-hostnya ada siapa aja sih gitu. Oke, terima kasih guys buat semuanya yang udah nonton video ini. Aku Puput pamit undur diri. Jangan bosan-bosan untuk nonton terus video-video rumput. Sekali lagi aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.